Ini kita lanjut sedikit yang ya, kita percepat. Ini ada permintaan juga. Kita minta yang contoh soal statis Pak ini ya, Pak siapa? Pak Wiranto. Sebenarnya kalau Pak Wiranto itu soalnya dia hampir sama semua, cuma dia suka ganti-ganti ini aja, angka-angkanya aja. Tapi kita habisin sebentar ya tadi ya, karena ini masih ada sedikit lagi. Ini bisa fokus. Oke, nanti saya kasih ada share yang dari Pak Wir ya. Tapi sebentar kita selesaikan dulu ini sedikit ya. Wall test sudah tadi ya. Terus dia suka ada pertanyaan. Oh ini sering nih tanyain apa bedanya antara weight in air dan weight in vacuum. Beda true density dan apparent density. Corrected atau observed liquid volume dengan apparent liquid volume. Sediment dan water dengan pre-water. Oke, ini mungkin di foto atau saya jelasin sedikit boleh. Antara weight in air dan weight in vacuum. Weight in vacuum itu berat di dalam vakum adalah berat benda atau zat atau barang pada kondisi tanpa ada udara, tanpa ada atmosfer. Berarti berat ini berat tanpa ada udara, berarti berat sebenarnya ya. Weight in vacuum. Kalau weight in air itu berat di dalam udara, adalah berat barang pada kondisi adanya udara di sekitar barang tersebut. Jadi udara ini merupakan fluida yang bersifat mempunyai daya angkat atau buoyancy atau daya apung ya, yang nilainya mengurangi berat sesungguhnya dari barang yang diliputinya. Dengan demikian, berarti weight in vacuum itu selalu lebih besar daripada weight in air. Weight in vacuum itu berarti true weight. Kalau yang berat di air berarti apparent weight. Jadi ingat ya, kalau weight in vacuum, berat di vacuum itu berat sebenarnya itu. Karena dia tidak dipengaruhi oleh atmosfer atau adanya udara. Kalau berat di air, di udara, berarti dia dipengaruhi sama udara. Ada buoyancy dari udara, dan beratnya pasti lebih kecil. Nah, jadi dibilang kalau weight in vacuum itu adalah true weight, berat yang sebenarnya. Kalau berat yang di udara atau di in air itu berat apparent weight. Terus istilah true density dengan apparent density. Ini sama pengaruhnya karena dari faktor dari buoyancy udara ya. Jadi kalau ya true density berarti dia di vakum. Tidak dipengaruhi oleh buoyancy dari udara, true density. Tapi kalau density yang dipengaruhi oleh udara, itu berarti namanya apparent density. Jadi kalau yang kita lihat density yang kita ukur, misalnya density air atau density kargo, kita lihat ukur density itu berarti kan apa itu namanya? Apparent density ya. Ya, apparent density. Density yang pada saat kita ukur. Kalau mau cari true-nya ya harus harus dikoreksi kan itu kan. Oke, terus ada corrected atau observed volume dengan apparent liquid volume. Itu bedanya apa nih? Kalau corrected observed volume itu volume cairan sebelumnya di dalam tangki yang dihitung dengan menggunakan tabel karakteristik tangki dan sudah dikoreksi dengan faktor shrinkage-nya ya. Dengan faktor shrinkage. Terus kalau yang apparent itu berarti dia belum dihitung dengan faktor shrinkage ya. Shrinkage apa itu shrinkage? Ada yang tahu nggak shrinkage? Muai tangki. Ya, oke. Berarti kalau yang dia udah corrected observed, berarti dia sudah dikoreksi ya.
Tapi kalau dia belum, itu biasa di flowchart perhitungannya itu pasti ada ya. Nanti saya akan upload sedikit yang beberapa hitungan dari Pak Wir yang sebelumnya ya. Tapi saya mau habisin ini dulu sedikit, karena ini biasa sering ditanyakan juga. So, selanjutnya perbedaan pre-water dengan sedimented water apa? Kalau pre-water, berarti dia benar-benar airnya terpisah, bebas dari minyak. Ya, kayak di liquid-liquid yang di mana? Chemical, atau yang di CPO, ester itu ya, atau di petroproduk, minyak langsung berpisah kan. Itu pre-water ya, dia benar-benar terpisah. Tapi kalau sedimented water, itu dia airnya tersuspensi di dalam minyak. Jadi dia kita nggak bisa ukur langsung. Kalau pakai UT tadi kan nggak bisa, MMC nggak bisa, karena dia masih tersuspensi di dalam selasnya. Kita nggak bisa hitung langsung. Jadi itu harus di sampel diambil, terus dianalisa di lab. Baru kita bisa hitung sedimen dan waternya. Itu biasanya untuk dapatkan netnya nanti kan. Oke, sampai sini bisa ya. Jadi kalau weight in vacuum, berarti dia tidak dipengaruhi oleh buoyancy udara. Kalau weight in air, berarti ya berat pada saat kondisi tersebut, dia dipengaruhi oleh udara. Weight in vacuum itu true weight, dan pasti dia lebih berat daripada weight in air. True density sama tadi, pengaruhnya karena dari buoyancy dari udara juga. Kalau true berarti dia nggak dipengaruhi oleh buoyancy. Kalau yang apparent, itu yang dipengaruhi sama density. Oke, terus apa lagi kita punya ya? Ini jarang nih. Nah, ini sering ditanyain. Apa itu clinkage di tangki crude oil? Ada yang tahu sebelum kita baca? Kemarin pasti udah di ini sih, udah dijelasin tuh. Ini khusus di crude oil ya. Jadi ada clinkage dalam tangki crude oil, terutama high pour point crude menyebabkan terjadinya apparent discrepancy yang cukup besar. Nah ini sering nih kalau kawan-kawan yang sering bongkar crude oil, dia selalu shortage. Shortage-nya banyak sekali itu. Ternyata dia tadi ada clinkage ini. Clinkage itu apa? Ini kita penjelasannya ya. Clinkage adalah kargo yang berbentuk fase padat dan menempel di dinding tangki. Nah, jadi kalau di crude oil itu pas dibongkar, dia nggak terbongkar semua. Ternyata ada yang nempel di dinding tangki. Dia udah fase berbentuk padat. Jadi perubahan fase cair menjadi fase padat dikarenakan oleh sifat yang high pour point, di mana ketika suhu cairan atau kargo di dalam tangki lebih rendah atau sama dengan nilai pour point-nya, maka terjadi perubahan fase cair menjadi fase padat. Kecenderungan yang terjadi pada bawah suhu air laut menjadikan suhu kargo di sekitar dinding kapal menjadi sama dengan suhu di sekitar air laut tersebut. Jadi kalau nilainya lebih rendah dari titik tuang pour point-nya, akan terbentuk clinkage. Jadi apa clinkage tadi adalah fase padat dari kargo yang menempel di dinding tangki. Itu disebabkan kenapa? Karena nilai suhu dari kargo itu lebih rendah dari pour point-nya. Jadi suhu kargo lebih rendah dari pour point, maka dia akan terjadi clinkage. Nah, kalau suhunya kargo, kalau nggak ada pemanasan, biasanya dia akan ngikutin suhu dari air laut ya. Karena dari dinding kapal, setelah perjalanan, ya kalau air lautnya suhunya 30, dia akan ikut 30, 32, kan gitu. Kalau pour point-nya lebih rendah, suhunya tadi lebih rendah dari pour point, maka dia akan terjadi clinkage tadi. Perubahan fase padat tadi ya. Ini kadang-kadang sering ditanyakan juga ya. Terus bagaimana cara penanggulangannya? Di short tank atau di sip tank? Ya ini, melakukan fasilitas heating coil. Sehingga suhu cairan terjaga atau suhu pour point-nya di atasnya minimal 5-10 derajat.
Jadi cara penanggulangannya dengan mengaktifkan heating coil. Kalau nggak ada heating coil bagaimana? Ya pakai sirkulasi kargo. Jadi kargo itu kadang sudah disirkulasi, dipindahkan dulu, dihisap ke melewati boiler, kan dia panas tuh. Itu baru dipompakan lagi ke dalam ini, ke dalam cargo tank. Jadi kalau nggak dipakai heating coil, ya pakai ini tadi, pakai sirkulasi dari kargo. Terus apa lagi ya sering tanyain ya? Ini udah, ini jarang nih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, gimana Mas Agus? Pak, kemarin kan sempat dijelaskan, Pak, untuk heating apa namanya tadi, Pak? Heating coil. Ya, heating coil itu, Pak, pada saat di short tank, Pak, kan ada heaternya di bawahnya tuh, Pak. Nah, katanya pemanasannya itu kan secara bertahap, Pak. Yang dimaksud cara bertahap, apakah yang disampaikan 5-10 derajat tadi tuh, Pak? Oh, bukan. Kalau 5-10 derajat tadi kita mau mempertahankan temperatur kargo itu di atas dari pour point, biar dia nggak ada pembekuan tadi, nggak ada fase berubah dari fase cair ke fase padat. Tapi kalau dia pemanasan secara bertahap itu dia gradual, bukannya langsung dipanaskan temperatur pemanasan itu gradual naiknya. Jadi mungkin dari berapa derajat dulu, misalnya dari kalau dia harus cairnya di 60 derajat Celcius, misalnya mungkin dia mulai panas dari 30, 40, 50, tapi nggak langsung dipanasin langsung ke 60 kayak gitu. Saya kurang tahu secara detailnya, mungkin takutnya ada kerusakan dari kargonya, kan segala macam gitu. Bisa aja kargonya jadi gosong kayak gitu ya. Nah, kalau pemanasan secara mendadak. Tapi itu secara alasan teknisnya, saya nggak tahu, mungkin karakteristik dari kargonya. Jadi kalau gradual atau bertahap, yaitu temperaturnya dinaikkan perlahan-lahan, 30, 40. Karena bisa aja kargo mungkin kayak CPO ya, kalau dia tiba-tiba langsung panas, ya tadi, mungkin ada teman-teman yang sering survei CPO tuh, kargonya jadi kayak hitam-hitaman gitu, kayak terbakar gitu. Karena dia nggak secara bertahap atau gradual peningkatan suhunya. Kalau yang clean cage tadi, suhu 5-10 derajat tadi itu hanya untuk mempertahankan suhunya kargo di atas pour point-nya tadi, biar nggak terjadi pembekuan kayak gitu kan. Sama aja kayak ini kayak minyak tuh ya. Kalau kita sering ke pegunungan, minyak sayur itu kan udah beku kan gitu kan. Nah, bagaimana caranya nggak sampai membeku ya kita panaskan kayak gitu. Atau ada yang punya pendapat lain? Pak, untuk English itu metode yang digunakan metode apa ya? Untuk apa? Metode yang digunakan untuk untuk English ini. Yang clean cage tadi. Ya. Oh, bukan. Ini clean cage ini bukan metode apa-apa. Jadi ini karena suhu kargo tuh nggak dipanaskan, nggak di-maintain di atas pour point, sehingga terjadi kasus clean cage ini. Kasus ini ya tadi, waktu pas bongkar, ternyata kargonya kurang. Kemana hilangnya? Di sounding nggak ada. Ternyata kargonya itu udah membeku, berubah dari fase cair ke fase padat, dia nempel di dinding tangki, di tangga, di pipe segala macam gitu. Kalau di sounding nggak ada, karena dia udah membeku kan gitu. Ya Pak, yang saya baca untuk menggunakan untuk ini kita menggunakan metode operasi COW itu untuk meminimalkan penguapan. COW apa? Crude oil washing. Kayaknya begitu sih Pak, saya tidak paham kepanjangannya apa. Kalau COW crude oil washing, kalau crude oil washing kan dia untuk itu untuk ini, untuk menghilangkan ininya, untuk menghilangkan clean cage-nya. Iya Pak. Ya, itu maksudnya dicairkan lagi. Jadi dengan disiramkan dengan crude oil, jadi kan dia ditembak sama crude oil yang suhu temperaturnya lebih panas tuh. Jadi dia akan mencair lagi, jadi kargo lagi.
Cuma jadi problem kalau kita bongkar, surveyor pasti akan stres, ternyata kargo yang dibongkar itu kurang. Karena kargonya ternyata ada kargonya, cuma kargo itu ada di dalam tangki, cuma dia dalam nggak cair, jadi dia nempel di mana-mana. Nah kalau mau membersihkannya, ya pakai ya crude oil washing, betul itu. Terus Pak, ini kalau kita menaikkan temperatur, otomatis akan terjadi losis dan penguapan. Nah, kira-kira untuk memaksimalkan atau efisiensinya itu kira-kira gimana Pak? Kalau naikkan temperatur ini bukan untuk bukan untuk apa tuh sampai ada penguapan, tapi ini kan hanya untuk memaintain temperatur biar dia tetap cair. Makanya dari kargo itu berapa ininya ya, pour point-nya. Masing-masing kargo kan karakteristiknya berbeda-beda. Kalau pour point-nya misal di angka berapa, 60 misal gitu. Ya dia maintain di atas 60. Kalau nggak begitu nanti dia akan akan membeku gitu. Kalau penguapan dia nggak bakal menguap itu. Jadi Kecil begitu sekali. Pak, ada nilai ambang batasnya begitu ya Pak? Untuk temperaturnya? Enggak ya? Saya nggak terlalu paham, tapi secara logika aja dia nggak boleh terlalu jauh banget kayak gitu. Kalau dia tinggi sekali, misalnya dia cuma pour point cuma 60, terus dia dibuat sampai 100, ya ada aja kemungkinan ada penguapan kan kayak gitu. Tapi biasanya di buku panduan kargo untuk ini spesifikasi kargo segala macamnya, material data sheet-nya, kargo material data sheet itu pasti ada disebutkan semua. Untuk kargo ini kalau mau kita panaskan temperaturnya nggak boleh dari sekian atau segala macam. Karena masing-masing jenis kargo akan berbeda-beda kan gitu. Saya secara detail sih nggak terlalu paham itu berapa angkanya. Karena kita juga selama saya survei dulu juga nggak pernah sampai maintenance sampai kayak gitu. Kalau kita kondensat, misalnya kayak buat kondensat naphtha kayak di Chandra Asri di Anyar Merak itu, biasanya dia udah maintain saja kargonya temperatur sekian, ya nggak lebih banyak kan gitu. Cuma saya udah lupa juga itu berapa angka ininya ya. Tapi yang jelas setiap kargo punya spesifik sendiri, punya karakteristik sendiri, dan cara penanganannya pun juga harus sesuai standar dari kargo itu juga. Kalau kita misalnya kayak Obed kan, atau siapa tadi yang nanya, kalau memang kita survei untuk naphtha, ya kita juga harus belajar juga karakteristik dari kargo tersebut, terus precaution-nya segala macam, cara pengambilan sampelnya, gitu kan. Karena lain kargo, lain ininya, handlingnya. Kayak naphtha, ini juga ada pengambilan sampelnya nggak boleh langsung. Dia harus tutupnya harus ditutup. Kacanya nggak boleh kaca yang bening, harus kaca yang gelap. Nggak boleh juga, kalau nggak itu ditutup, terus harus didinginkan segala macam itu. Jadi masing-masing ada ininya. Oke ya, Mas ya. Jadi kalau kayak naphtha tadi ini ada nih. Nih. Ini sampel naphtha atau gasolin dan sebagainya ditampung dalam botol kaca gelap atau coklat dan disiapkan dengan pendingin ice bath. Kenapa? Nah, jelaskan kenapa harus menggunakan botol kaca gelap, terus dan didinginkan. Terus bagaimana cara mempertahankan mutu dari sampel tersebut. Ini ada keterangannya. Kalau untuk kargo naphtha atau gasolin, terdapat komponen yang bisa berubah secara kimia jika terkena sinar matahari. Jadi perubahan tersebut bisa dampak dari naphtha yang tadi berwarnanya yang tak berwarna menjadi pink muda. Jadi kalau dia kena sinar matahari, dia akan berubah ya. Jadi dengan menggunakan botol warna gelap yang bukan bening, maka tidak semua panjang gelombang dari cahaya matahari diteruskan menembus sampel naphtha atau dari gasolin tersebut, melainkan hanya panjang gelombang dari warna botol tersebut, sehingga sampelnya tidak berubah, tidak dapat dipengaruhi atau tidak berubah warnanya oleh karena panjang gelombang tadi.
dari sinar matahari. Nah, terus untuk nafta, karena dia memang fraksi destilasi dari minyak bumi, dia sifatnya volatile, mudah menguap atau mengubah fase dari cair ke gas uap. Kalau clinkage tadi kan dari fase cair ke fase padat. Tapi kalau ini kalau nafta, dia dari cair ke gas uap. Jadi untuk mengurangin penguapan tersebut, berarti kan temperatur suhunya juga harus dijaga. Oleh karena itu, maka dia harus didinginkan pakai ice bath tadi. Jadi kalau dia udah panas kena matahari, ya pasti akan menguap, terus juga warnanya juga berubah. Jadi sebenarnya masing-masing kargo itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kalau kita mau survei, tentunya kita harus belajar dulu kan gitu kan. Nggak misalnya sembarang aja kayak ngambil CPO, ya udah kita tinggal ambil aja sampelnya. Mau upper, middle, lower seperti biasa ya udah. Atau mau running sample atau all sampling gitu kan. Nah, itu nggak bisa kita bisa buat semaunya kita. Jadi harus ngikutin prosedur-prosedurnya dia. Kalau nggak tuh nanti kita akan bawa blur semua kan gitu kan. Karena pasti salah semua gitu. Jadi banyak ininya ya. Terus ya itu aja sih yang paling anunya. Ini ada pernah juga nih pertanyaan dari Pak Wir nih ya. Sebuah tangki kosong bekas penampung light Arabian crude yang mengandung H2S. Kadang-kadang dia soalnya sama persis, cuman angka-angkanya aja yang dirubah. Khususnya untuk statik. Nanti saya coba share ya beberapa ini ya. Wah, ini beberapa teman kita di Sorong sama Kupang, suaranya udah nggak kedengaran. Sebenarnya Jakarta pun juga lagi hujan ini. Udah mau mulai hujan. Ini di foto aja Pak, kalau nggak kedengaran Pak ya. Siapa? Di foto aja terbaca aja, kayak gitu kan. Kalau yang nggak kedengaran. Ini soal-soal yang selama ini sering keluar ya, jadi ini kita. Terus, ya. Ini juga nih, kalau kita survei, terus ada perbedaan antara reference head dengan hasil survei kita, ternyata Ines sama Alesnya ini berbeda kan. Jadi secara logika nilai reference head itu harusnya sama ya antara Ines dan Alej dari kargo. Sedangkan di sini selisihnya sudah hampir 1 meter. Maka hal-hal berikut harus dilakukan oleh surveyor. Jadi kurang lebih ini yang harus kita lakukan ya. Oke, ini saya coba share yang ini ya. Yang dari Pak Wir kemarin. Ntar saya mau share lagi. Kita bahas sama-sama aja ya. Itu bisa kelihatan nggak? Jadi soalnya mana?
sebenarnya yang statik, yang power itu, seperti saya bilang tadi, dia angka-angkanya kadang yang berubah aja. Kalau sistem perhitungannya kan sama semua nih. Rumusnya kan itu aja tuh. Nah, soalnya sebentar. Nah, ini salah satu soalnya ya. Ini ada crude oil, namanya bekapai ini. Disimpan dalam sebuah tangki fixed rope dengan TOP-nya 6.750.200 KL. Diketahui temperatur rata-rata 89,5 Fahrenheit, SG 60/60-nya 0,86880, sedimen dan waternya 0,4% by volume, free waternya 30.200 KL, 30.200 KL. Hitunglah NSP dalam KL dan US barrel, terus net weight dalam metric ton. Kemarin kan udah diajarin sampai kayak gini ya. Jadi cari GOP-nya, gross observed volume adalah total observed volume dikurangin free water. Ini suka ditanyain tuh, kalau GOP itu bagaimana carinya gitu. Simpel pertanyaan aja. Ya, langsung aja bilang total observed volume dikurangin free water. Atau dia tanya balik begini, TOP itu apa sih? Total observed volume. Nah, kira-kira apa jawabannya? Apa itu pengertian TOP? Jadi total volume yang dihitung termasuk juga free water, berarti kan? Simpel aja dibalik kayak gitu. Ini salah satu contohnya tadi ya. Berarti 6 TOP yang tadi soalnya 6.750,2 dikurangi free water 30,2 dapat 6.720. Itu GOP. Gross observed volume. Dia nanti habis itu mau cari apa tuh? Ke barrel ya. Jadi sebenarnya dia angkanya tinggal dimasuk-masukin aja. Kemarin dia diajarin ya cari table, cari apa correction faktornya. Jadi pakai PCL table berapa ini? 24A. Itu ada yang apa namanya? Data yang ada kan dari temperatur sama dengan SG-nya. Jadi kan temperatur udah dapat nih ya. Ini soal tadi kan. Temperatur rata-rata 89,5, scientific gravity-nya 60 yang pada 60/60 adalah 0,8660. Ada yang masih ingat? Coba buka statik ya, saya buka statiknya, flowchart-nya gimana itu? Statik.
Oke, ini saya coba yang punya Pak Wir ya. Share. Nah ini dia sering tanyain juga tuh, semua lah gitu. TOP itu apa sih? Terus cara cari GOP-nya bagaimana, gitu kan? Kali ini kan udah ada semua nih. Kita lihat dari atas ya. Kadang-kadang tuh suka minta dijelaskan juga ini. Gimana sih sistem perhitungannya untuk crude oil? Berarti kan dari pada saat apa kita sounding, total semua dapat total observed volume. Setelah total observed volume, kita kurangkan dengan free water, harusnya dapat GOP-nya kan. Kalau enggak juga kita kalikan dengan faktor shrinkage-nya tadi. Kalau udah ada root-nya ya. Terus baru dapat dia GOP. Dari GOP dikalikan dengan volume correction factor. Volume correction factor ya tadi tergantung dengan tabel yang digunakannya gitu kan. Nanti biasanya ada juga nih kalau pakai pakai API atau apa ada juga ini ya tabelnya kan. Terus dari sana dapat gross standard volume. Sering juga ditanyain ya, dari TOP terus ke GOP, dari GOP ke gross standard volume tuh bagaimana carinya, dari gross standard volume ke sampai ke ke total net standard volume, bagaimana carinya? Oh, rupanya harus untuk dapat net harus dikalikan dengan sedimen sama water kan kayak gitu. Nah ini sering sekali, baru ke berat dikalikan ke weight correction factor. Sebenarnya perhitungan ini hampir sama aja semua dengan kayak di kita yang hitung B30 atau caustic soda atau kimia lain. Cuman kalau yang ester itu kan dia perhitungannya cepat gitu kan, habis volume tinggal kalikan sama density yang corrected. Yang kita dari temperatur sama sama density ya. Kalau untuk CPO gitu. Baru carikan correction density, corrected density-nya. Sama juga dengan kayak di fuel oil, itu juga bisa pakai volume correction factor. Kalau kawan-kawan ngitung di biodiesel, saya nggak tahu apakah pakai volume correction factor, volume dikalikan volume correction factor, terus baru dikalikan ke ininya WCF-nya, weight correction factor. Jadi itu ya rentang jalannya nggak panjang kayak gitu. Oke, terus contohnya tadi kita lihat lagi ya. Jadi biasanya soal-soal yang Pak dari statik ya, itu hampir sama semua itu. Cuma beda angka-angkanya aja yang dirubah-rubah. Jadi kalau kawan-kawan kemarin perhatikan, ya bisa ini, bisa ngitungnya. Mana lagi ya, sebentar saya lihat. Ini ya, salah satu contohnya ya. Ini di contoh soal kemarin ada nggak begini, Pak Wir? Ada Pak itu. Sama persis. Sama persis nggak angkanya?
Oke, Anda kata sama persis atau nggak sama persis, coba kita kita ini kan sedikit ya. Ini soal dia pasti gini aja, nggak bakal berubah-ubah. Nggak cuma angka-angkanya aja. Karena memang hitungan kita di hari-hari ya cuma begini-begini aja nanti. Nggak bakalan hitungannya lain-lain. Nih, crude oil dalam tangki diketahui TOP-nya 5742.2, fresh water 22.2, temperatur rata-rata 52.50, sedimental water 0,03%, density sekian. Hitung berapa KL net standard volume, berapa US barrel, berapa metric ton dan long tonnya. Ini dia GOP-nya langsung aja 5742 dikurangin 22.2 jadi 572 KL dapat. Itu pertanyaan pertama ya. Nah, tapi belum sampai ke netnya ya. Terus cari ke net. Terus untuk cari gross standar volume adalah GOP kalikan PCF. Kalau di sistem metrik pakai tabel 54A untuk PCF-nya. Jadi saya nggak ada tabel ya, kan yang kawan-kawan yang buka tabel bisa langsung dicek itu kan. Saya rasa kemarin pun juga dibahas sama Pak Wir, kalau dengan density 9,06 ini di tabel 54 itu bisa dapat PCM-nya di angka berapa kan? Density sama temperatur. Dapat angkanya di 0,917. Baru dari GSP tadi kalikan PCF. Ini alur perhitungannya kayak gitu aja. Dapat GSP di KL-nya, di kiloliternya. Terus cari net standard volume-nya. GSP dikalikan 1 dikurangin 0,03 itu kan sediment dan water ya. Dikalikan 1 dikurangin 0,003 kan per 100 itu ya, 0,03%. Dia kemarin menjelaskan Pak pakai 2 sistem itu Pak. Pakai 2 sistem ya? Iya. Jadi kita bingung-bingung juga. Oh berarti yang satu lagi tadi. Yang satu lagi tadi. Enggak, prinsipnya kayak gini aja. Ini Mas, kalau pertanyaannya begini, ya, ini kan pakai metrik nih. Ya, kan kalau kilogram per meter, derajat Celcius, itu kan pakai metrik. Metrik berarti kita harus ikutin ininya begini. Sebenarnya di Pak Wiryang itu ada juga itu, sebentar. Sebentar dikasih sama dia ya. Ini memang kalau kita belum pernah ketemu dan praktekkan ke lapangan, ya akan bingung. Ini materinya benar-benar materi semua ini. Udah lebih senior lagi itu. Jadi kemarin dijelaskan kan ya, kalau kita mau pakai tabel misal 54A, itu faktornya kan berarti kan density, temperaturnya density, terus ada Celsius sama density pada 15, gitu kan. Kalau dia di tabel 6 itu kan pakai API. Terus saya rasa dijelaskan, cuma mungkin karena kawan-kawan belum pernah. Ya, kaget saja Pak. Ya belum pernah coba, jadi kaget kayak gitu kan. Nah ini ada nih gross standard volume, dia carinya dari PCF. PCF-nya berdasarkan kepada trim observed dan density standar. Ini saya anukan ya, saya sharekan. Saya aja terus terang kalau kita mau
mau survei lagi mau survei lagi, kita kan belajar juga lagi. Karena ini kan materinya kan bukan hari-hari kita kerjain. Nih, dia untuk gas standar volume ada GOP tadi kan. Kalau GOP kan tadi udah dapat tadi kan, dikalikan PCF. Nah, PCF itu berdasarkan trim observe dan density standar. Tinggal nanti bisa aja ada kalau yang American yang bukan non metric, berarti kan dia API sama SG ya, SG di 60/60, bukan di density 15. Terus ini sebenarnya hampir sama aja sih kayak di tadi yang saya sharekan tadi. Saya ulang lagi ya. Ini problemnya kita belum pernah ngeliat, terus harus ngerjakan ya begini. Belum pernah training. Apalagi buat kawan-kawan yang belum pernah ke kapal sama sekali gitu kan. Untuk hitung yang simple aja kayak CPO, kayak apa, chemical aja itu agak bingung. Apalagi untuk crude, untuk naphtha kan itu kan, untuk LSWR gitu kan. Kemarin Pak Wir ada jelasin juga Pak untuk konversinya itu pakai tabel-tabel berapa aja Pak? Ada ya? Ada Pak. Jadi di kemarin tuh untuk tabel 1 itu khusus untuk konversi GOP dengan TOF Pak. Tapi Ya. kalau udah masuk di GSP, Gross Standard Volume, kita konversinya itu pakai tabel 4, 22 atau 52 Pak. Nggak, sebenarnya di ini udah ada semua. Saya lihat data ini ya. Saya rasa dia udah punya yang kesimpulan ininya. Cuman tadi karena kita memang belum pernah coba, jadi pasti bingung gitu kan. Kalau selama ini kan cuma temperatur sama density. Udah langsung bisa cari kita correction faktornya atau density corrected-nya. Dia nantinya memang pengaruhnya di PCF itu, di volume correction faktornya. Pak, kalau gross weight itu yang metric ton atau long ton kan Pak? Gross weight-nya itu tergantung dari ininya, tergantung di sistem ininya. Sistem pakai metrik atau dia pakai sistem pakai imperial. Yang Amerika kan, kalau Amerika kan dia pakai API sama ini kan. Kalau di soalnya tadi dalam density sel kilogram per meter, terus Ya, dalam kiloliter, 5657. ya betul, tambah 54 kan gitu kan. Iya Pak. Cuman kalau dia dalam bentuk API, terus SJ 60/60, 60 berarti dia atau relative density ya, itu pakai tabelnya lain lagi kan, pakai 6A, 6B, 6C kan gitu kan, atau 24 kan gitu kan. Sebentar, saya kayaknya pernah lihat kopian yang ini ya, yang alur ininya. Ada kelihatan nggak kemarin tuh di materi? Jadi sebenarnya dia karena metode metode apa namanya itu ya, metode internasionalnya yang berbeda, yang satu metrik dan yang satu bukan metrik kan gitu. Kalau Amerika pasti tadi dia pakai API, pakai Fahrenheit, terus relative density, dia kan 60/60. Kalau kita kan density 15 gitu kan. Pak, Ya gimana? saya mau nanya ini Pak, masih masalah konversi. Kemarin kan ada juga dijelaskan sama Pak Wiranto yang masalah kubik feet kalau dikonversi ke liter.
apakah sama dia Pak dengan kalau misalnya dibalik liter ke feet? Oh, sebentar. Kalau dia konversinya ada, biasanya kan nilai pembaliknya juga ada langsung kayak gitu. Dari liter ke kubik feet ya. Iya betul Pak. Sebentar, kubik feet sebenarnya itu di ini aja bisa, kita di Google aja. Sebentar, saya cari ini. Karena saya nggak terlalu nggak terlalu detail kalau masalah teknik statis segala macam gitu. Tapi itulah karena kita memang diskusi, kita coba carikan lah. Soalnya ini Pak, Hmm. kan bersinggungan dengan rumus yang kemarin. Jadi agak bingung. Nah, ini waktu yang di antara yang ini yang mana kemarin tuh? Biar saya coba berusaha untuk juga untuk paham dan jelasin. Dari kubik ke ini ya. Bentar. Di soal itu City metrik Inggris. Kalau yang ini udah diajarin ya. Ini di soal saya juga ada yang satu ini. Yang dari API, tapi dimasukkan ke rumus saja itu. Bentar ya. Ini problemnya kalau kita memang belum pernah ngalamin pekerjaan yang begini, terus harus ngitung dengan dia metodenya ada dua, dia bilang kan, berdasarkan beda API dengan density, dengan temperatur observed, terus sama dengan yang ini, yang pertama, kemarin yang di papan tulis nggak sempat di itu ini, nggak sempat dicatat ya, atau dipoto gitu. Di share Pak, foto baru di share. Oh ada ya di share ya? Ya ada, cuma kita yang bingung-bingung. Saya aja juga harus menebak-nebak lagi yang ini. Ya sebenarnya kalau saya dulu ya, waktu belajar dulu tuh, yang ngikutin polanya aja kayak gitu kan. Ya, alurnya saja yang mau diikuti. Ngikutin alurnya aja. Kalau dia pakai derajat Celcius, berarti dia pakai KL, pakai metrik berarti kan. Nanti ada density. Nah, kalau dia udah pakai API, terus dia pakai relative density 60/60, berarti kita nantinya ke barrel, dia nggak ke metric ton. Nah, nanti paling di ujung-ujungnya dikonversi. Kalau dikonversi sih ada rumusnya sendiri gitu. Ya, statistik itu paling ini tuh, yang paling susah. Izin Pak, mohon dikoreksi. Kemarin sempat tercatat juga kalau untuk jika diketahui di soal itu temperaturnya temperatur Fahrenheit dan nilai API 60 derajat Fahrenheit itu kita gunakan tabel 6.
Nah, terus jika diketahui temperaturnya dalam Celcius dan nilai density 15-nya, kita gunain tabel 54. Ya, betul. Nah, jika diketahui nilai derajatnya itu dalam Fahrenheit dan relative density 60/60 derajat Fahrenheit, itu kita gunain tabel 24. Benar nggak, Ya, Pak? 6 dan 24. Ini sebenarnya di sini udah ada tadi. Iya. Di sharingnya tadi, sebentar saya buka nih. Saya buka. Memang itu yang harus dipahamin sama surveyor, jangan sampai dia salah tabel kan. Tapi saya rasa nggak bakal salah tabel karena berbeda ininya kan, berbeda apa namanya datanya. Bentar, saya buka nih. Ini sebenarnya di materinya Pak Wir yang halaman sebentar. Ini dia. Saya share. Nah, jadi ini yang kita ngikutin tabelnya ya. Jadi untuk volume koresan faktornya, kalau dia general crude oil, kalau dia pakai American Standard, berarti kan API kan. Makanya lihat di soalnya. Kalau soalnya pakai API sama 60 derajat Fahrenheit, berarti kita pakai tabelnya yang 6, yang tabel 6. 6A, 6B sesuai dengan kargonya kan kayak gitu kan. Terus baru kalau dia ada relative density-nya baru pakai tabel 24. Tapi kalau dia metrik, dia kan derajat Celcius dan density. Berarti dia tabelnya nanti di 54 semua. Tinggal sesuaikan dengan ini ya, dengan apa? Dengan kargonya. Di 54. Nah, tinggal baru nanti WCF kan, correction faktornya kayak gitu. Nah, sebenarnya ikutin aja yang ini, yang apa? Yang contoh ada dua kan. Bentar, ini yang soal yang memang kalau nggak ditanyakan secara detail akan bingung itu. Saya aja terus terang kalau mau survei lagi untuk crude, untuk naphtha, LSWR, ya harus belajar lagi. Ini sebenarnya yang Pak Wir yang di papan tulis itu udah anu semua nih, apa namanya, apa tuh sesuai semua. Cuma karena mungkin kawan-kawan karena kita udah lama nggak pernah atau belum, kalau saya udah lama ya mungkin agak kelabakan kayak gitu kan. Kemarin di share semua dia ya di apa? Di ininya ya, satu-satunya Imam. Imam. Mbak Ira yang di share di anu mana? Yang Pak Wir kemarin kan foto di share tuh.
Berarti kemarin sama Pak Wir belum full ya, belum full mudeng ya. Yang Pak Wir kemarin kan yang di terus di share ya. Mana ini lihat. Oke. Ini coba Bapak sekalian buka yang di share ini ya. Yang di share, yang di grup. Itu sharingnya yang pertama itu kan udah jelas tuh. Dari cari TOP ke GOP, ke GSP, ke NSP. Tinggal disesuaikan dengan tabelnya. Kalau GOP, kan sebelum dapat GOP kan dikurangin press water. Atau saya sharekan di sini ya. Imam, jadikan co-host ini bisa nggak? Coba kan. Karena mereka masih banyak yang belum paham. Ini di sini ada di mana? tinggal lewat WhatsApp aja. Stop dulu ya. Iya, masuk ke WhatsApp ini kan. Ini udah kok ini WhatsApp. Nah, ini. Daftar belum. Belum. Baik. Ini saya nge-share ya. Oh iya. Ya itu kelihatan Pak ya, yang di materinya itu ya, yang di display. Oke, ini sebenarnya induknya ini semua nih. Jadi dari TOP kan dapat volume, absorb volume, dikurangkan press water, dapat gross absorb volume. Dari gross absorb volume mau ke GSP, gross standard volume, itu kita harus dikalikan dengan PCR. Nah, PCR tergantung dari kargonya dan sistem yang dipakai. Kalau dia ada Fahrenheit sama AVI, berarti kan Amerika. Kita pakainya yang tabel 6. Kalau Bapak cari PCR-nya, soalnya ada Fahrenheit dan di certificate gravity atau relative density 60/60, dia pakai tabel 24 untuk cari PCR-nya. Nah, kalau dia untuk metrik, ini kan Celsius sama density pada saat 15, itu pakai tabel 54. Jadi sebenarnya kuncinya di sini semua. Cuman kalau buat teman yang belum pernah, kawan-kawan yang belum pernah sama sekali, itu pasti gimana ngomongnya itu ya, agak susah nangkapnya kayak gitu. Jadi kita harus menggunakan tabel 64 biar dapat correction faktornya ini. Biar dapat GSP. Nah, baru nanti GSP-nya turunannya yang ke ini, yang ada 44, 22, atau 50. Itu untuk yang pakai API, atau 60/60, atau pakai density. Kalau untuk ini paham nggak ya kira-kira ya Pak ya? Atau apa yang kira-kira yang mau tanyakan? Ini jadi pertanyaan juga tuh biasa sama Pak Wir tuh.
Kalau kamu nanti bisa pakai tabel dari GOP mau cari gross standard volume, jadi PCF-nya bagaimana? Ya, jelasin aja. Kalau pakai tabel 6, Pak, berarti kan data yang ada temperatur dalam bentuk Fahrenheit, terus dia ada API-nya. Tapi kalau kita pakai tabel 24, berarti dia ada Fahrenheit dan relative density. Kalau dia pakai tabel 4, berarti kan dia pakai temperatur dalam Celsius dan density-nya dalam 15 derajat Celsius. Density berarti. Jadi semua rangkaiannya ini intinya semua. Cuman tadi saya bilang kalau belum pernah jadi bingung juga tuh gimana ngomongnya. Kalau kita offline masih bisa kita buka tabel 6 misalnya kayak gitu kan. Nah, tabel 6 itu kan datanya ada Fahrenheit sama ada AVI-nya. Jadi dari kiri misalnya AVI, di atasnya ada Fahrenheit, ketemu titik di mana, itulah anunya volume corrosion faktornya. Berapa 0, berapa misalnya gitu. Itu harus kita kalikan dengan GOP biar dapat gross standard volume. Jadi gimana Pak? Tambah bingung ya? Sejauh ini masih paham, Pak. Ya masih ya. Ya intinya kopinya ini aja. Memang saya susah ngomongannya kalau kita nggak latihan langsung gitu kan. Nggak latihan langsung, terus nggak ketemu barangnya apa, langsung dihitung, langsung tabelnya yang mana, langsung label tabel. Nah, makanya kalau dia offline bisa kita langsung ini kan soalnya ini kan gitu kan. Tapi intinya begini. Intinya cara perhitungannya. Saya pun juga terus terang saya nggak hafal ini, nggak hafal semua. Cuma kalau saya memang harus ngecek lagi kargo crude yang pakai API, saya akan ikutin urutannya ini, langkah-langkahnya ini kan gitu. Ini udah komplit semua ini. Terus kalau yang keduanya apa nih? Oh ini masalah ini ya, R1, R2, R3. Ini wedges formula saya pun juga nggak hafal. Apa-apa nggak perlu juga nih, juga jarang ditanyain. Materinya kebanyakan Pak, terlalu banyak materi untuk liquid nih. Yang interpolasi aja bingung Pak, apalagi udah masuk ke situ kan kayak gitu. Yang ini yang kita pelajari tadi, Pak ya. Yang tadi, tapi nggak usah ngikutin cara begini ya, bingung sendiri nanti. Iya, bingung ini. Bapak punya cara tadi itu sederhana. Ya, simple. Makanya tanda minusnya biarin aja dulu, nanti dihilangkan. Nanti baru kita tambahkan minusnya. Ini sebenarnya cara yang saya hitung tuh begini sebenarnya. Cuman kita dibuat lebih simple. Oh ini udah ada tabelnya nih ya. Bisa kayak tabel 24 tadi kan. Ini dikasih tahu. Temperaturnya nih ada di kiri. Ya kan? Relative density-nya 60/60 degrees Fahrenheit ada di sebelah kanan. Jadi kita mau cari volume corrosion faktornya. Misalnya temperaturnya 110 Fahrenheit ya. Terus relative density-nya dapat di 9789. Langsung itu ada. Berarti corrosion faktornya 0,9765. Kayak gitu aja tinggal carinya. Cuma kalau belum pernah dipraktekkan ya pasti bingung.
Ya, sama ini. Nah, ini berarti pakai metrik ini, Pak. Berarti dia pakai tabelnya 54 tadi kan? Nah, yang penting Bapak bisa jelaskan, Pak. Setelah dapat kita hitung, setelah melakukan interpolasi segala macam tadi kan, ya, tangki darat ini. Kita udah interpolasi, dapat volumenya dalam kiloliter, ini 47625. Cari apa? Cari, dapatkan TOP kan? Cari GOP. GOP caranya dengan kurangkan dengan pre-water. Baru kalikan shrinkage-nya. Baru dia dapat GOP. Nah, GOP mau cari ke GSP harus kali volume correction faktornya. Kalau dia metrik berarti dia pakai tabel 54. Nah, kayak gitu aja jelasinnya kayak gitu. Memang kalau secara detailnya banyak. Ini pun juga nggak bisa sebentar itu jelasinnya gitu. Terus baru dari GSP ke net standar volume tinggal kalikan dengan sedimen dan waternya kan gitu kan. Ini sebenarnya nih Pak Wirnya udah ada semua ini cara ngitungnya segala macam kan gitu. Cuman ya tadi kalau belum pernah atau nggak pernah ikutin yang gini atau juga sama sekali belum pernah yang normal kayak yang kapal ya nggak bisa juga. Ini aja kan ini dari GSP di dalam KL mau ke barrel tinggal cari konversinya aja itu 0,9823. Sebenarnya perhitungan liquid ini nggak susah sebenarnya. Cuma tadi harus banyak latihan gitu kan. Rumusnya itu aja gitu kan. Nggak terlalu tricky kayak di draft survei kayak gitu. Nih tadi Pak udah diulang lagi ini sama kan. Pakai tabel 54 berarti dia metrik. Kita nggak boleh pakai tabel 6. Kalau coba pakai tabel 6 pun nggak bakal juga karena dia nggak ada API-nya. Soalnya kan cuma temperatur Celsius dengan density. Nggak mungkin kita ketemu pakai tabel 6, pasti otomatis tabel 54. Kalau dia nggak ada scientific gravity, misal datanya ada Fahrenheit dan scientific gravity, pasti kita akan gunakan tabel 24, nggak mungkin pakai tabel 54, karena nggak bakal bisa cari datanya. Ini sebenarnya udah semua nih Pak. Udah yang diajarkan Pak Wir itu udah detail semua itu. Cuma memang harus banyak latihan dan tahu real kondisi sebenarnya kayak apa sih sebenarnya ngitungnya kayak gitu. Nah ini kendalanya tadi saya bilang kalau kita di online kayak gini. Jadi gini aja Pak, saran saya buat Bapak semuanya, kalau soalnya hampir sama, ya soalnya kan mirip-mirip begitu, langsung cari dari ini yang sama Pak. Tinggal masukkan aja angkanya. Karena kalau mikir wah ini mana dulu pakai tabel apa, nggak usah dihafalin. Kalau ada datanya persis kayak gini, ada API misalnya 60 sekian, density level sekian. Di pertanyaan cari untuk API-nya, langsung aja Pak. Kali ini kan cari scientific gravity-nya berarti. Jadi langsung dimasukin aja data-datanya. Kalau Bapak berusaha jelaskan lagi mana cari ininya, itu akan tambah ribet nanti. Ini kalau ini konversinya temperatur. Pakai tabel 2. Sebenarnya penjelasannya udah komplit semua sih. Tinggal tadi memang kita belum pernah atau belum punya experience sama sekali di sini. Intinya yang ini aja Pak ya. Besok kalau ditanyain gimana sih alurnya perhitungan ini, perhitungan
untuk cari quantity liquid itu, ini aja yang Pak ingatin Pak, TOP, GOP, GSP, NSP, terus baru net weight. Nah, ini alurnya. Tinggal ya tadi kalau PCF-nya volume persen faktor di berapa, bisa tebal 6, bisa tebal 24, bisa tebal 54, tergantung dari data yang ada. Kalau yang ada data API sama 60 derajat Fahrenheit, berarti dia pakai tebal 6. Kalau dia pakai Fahrenheit dan relative density 60/60, berarti dia harus pakai tebal 24. Kalau dia dalam metrik, berarti kan dalam density dengan Celsius, berarti pakai tabelnya 54. Kayak gitu aja jelasnya, biarpun Bapak belum terlalu paham sekali, ya saya sarankan untuk hari kali ini apalin aja dulu. Ini paling penting nih. Intinya semua dari statistik itu ini aja nih. Tinggal Bapak nanti harus sering latihan menggunakan tebel-tebelnya biar lancar gitu kan, biar benar. Gimana Pak? Ada yang lain Pak? Tapi insya Allah Pak, besok siapa yang ketemu sama saya akan tanya yang tadi aja tuh ya, yang upper middle lower tuh sampel tadi, mungkin interpolasi, yang itu aja. Karena itu yang basic sekali. Kalau masalah hitungan begini Mas, saya maklum juga lah. Kawan-kawan juga belum pernah kan gitu. Nggak perlu belajar yang lebih banyak lagi gitu. Pak, mohon izin Pak. Ya. Untuk itu Pak, penilaian kemarin ada yang dijelaskan sama Pak Imam itu nanti sebelum penutupan sore ini dijelaskan lagi boleh nggak Pak? Untuk merefresh ingatan aja Pak. Karena ada kemarin itu kriteria ujiannya Pak yang 60, 25, 10. Ada kemarin Pak Imam jelasin Pak. Oke. Nggak apa-apa, ini saya sebentar lagi minta Imam untuk jelasin juga ya. Ya, saya terus terang aja, saya pun memang untuk liquid ini, basic liquid ini memang agak berat, karena saya bilang tadi materinya itu banyak sekali untuk orang 6 bulan teori, dan itu harusnya orang yang sudah pengalaman gitu kan, udah sering mengerjakan, sering berhadapan sama ini, baru dia ngikutin ini. Jadi dia punya tahu jalurnya, oh ke sini. Kalau orang yang udah biasa sih nggak ada permasalahan. Jangan kan orang yang ini ya, yang udah sering ke kapal tapi belum pernah ikutin ngitung crude oil atau nafta dengan rumus yang lebih panjang begini. Yang kawan-kawan aja yang biasa cuman di ester, kargo ester aja, terus kayak di chemical, itu aja pasti masih agak meraba-meraba gitu kan, karena banyak sekali perbedaannya gitu. Cuman tadi ya saya paham juga, karena memang satu tadi nggak pengalaman, terus dua kita juga nggak di training dulu kan kayak gitu kan, sama in-house sama perusahaan gitu kan, orang gini segala macamnya. Harusnya begitu. Jadi waktu pas masuk ke IC dia udah nggak kaget banget kayak gitu kan. Kali ini kan seperti tadi kan mimpi aja kan, masuk lewat kiri keluar ke kanan gitu kan, masuk 10 keluarnya 11 kan gitu kan. Lewat Aja. makanya saya bilang, saya paham juga kalau hari ini kita nggak usah terlalu kita bahas yang soal-soal yang gampang kita bahas lah kan gitu. Tapi kalau yang ini memang harus agak mengerti. Cuman ya alhamdulillahnya sekarang kan sistemnya kan pakai open book. Jadi nanti contek aja gini minimal mau kau masukkan aja lah rumus-rumusnya dulu. Hitungannya salah sih urusan nomor 2. Tapi ada usaha juga ada di situ kan gitu kan. Karena saya bilang tadi ini kerja survei ini lancar kaji karena biasa. Kalau kita nggak pernah turun ya nggak bakal ini. Ini udah sekolah kayak gini, udah belajar gini. Pasti lupa kita. Nggak bakalan ingat lagi seminggu lagi atau besok pun belum tentu ingat lagi gitu kan. Memang harus ketemu barangnya dulu. Baru kita bisa ini. Baru bisa kita belajar lebih advance lagi, biar lebih paham lagi. Kali ini udah pasti ini ngeraba-ngeraba semua. Ya, jadi kayak gitu ya kawan-kawan ya. Saya minta besok tolonglah diisi-isi aja dulu, lihat rumusnya begini, masukin aja rumusnya dulu. Masalah angkanya bisa PCM-nya salah ambil. Jadi kan ini ada yang bilang nih, apa dia bilang tadi? Mau baca tabelnya masih bingung. Untuk lihat tabel saja Pak, kita belum pernah lakukan pekerjaan di kapan. Nah, iya. Udah pasti, saya aja udah lebih dari 15 tahun yang ngerjain ini. Tapi karena dulu memang udah pernah, jadi kita ya masih ingat-ingat lah. Tinggal buka-buka lagi ini ya, cara-cara ngitung ya.
lagi belum pernah. Nah, tapi seperti saya bilang tadi, sebenarnya dia simple aja. Kayak gini aja tabelnya. Ada data sebelah kiri, ada data atas. Atau kirinya ada apa? Temperatur dalam Fahrenheit, dan ada relative density. Berarti ini pakai tabel 24 ini. Nah, kita udah tahu itu. Kalau di API, gimana? Boleh bertanya lagi, Pak? Nah, boleh aja, nggak ada yang larang. Kita diskusikan. Pak, Gimana? api gravity untuk air murni itu pasti satu, Pak ya? Apa bisa berubah? Saya nggak tahu itu. Dan nggak pernah. Itu hubungannya kemana nanti? Itu yang SG 60/60, Pak. Ya, ini 60/60. Level 3, ya, kalau nggak salah, Pak. Di tabel 3 ya, oke. Yang jelas kalau di detail apa dia kenapa harus satu atau berapa saya nggak tahu, saya nggak paham juga itu. Tapi di tabelnya nyebutin satu gitu. Jadi saya terus terang saya nggak paham itu kenapa dia satu gitu kan atau bukan satu kan gitu. Tapi jelas selama ini kalau saya survei ya saya hanya ngikutin ini aja, ikutin flow chartnya aja, ikut gitu. Kalau detail-detail itu memang sebenarnya ya pada saat training ini kita bertanya kan, kita bertahu. Tapi itu bukan apa tuh expertise-nya saya. Jadi saya nggak bisa menjawab kepada ngarang-ngarang kan nggak lucu juga kan. Ya, pokoknya intinya kayak gitu ya, kawan-kawan sekalian. Kalau besok yang apa ujian lisan sama saya nggak akan nanya yang terlalu ribet. Oh, yang itu aja coba jelasin aja kayak gitu ya. Saya rasa itu aja sih yang bisa kita sharekan hari ini. Tapi yang apa yang saya bahas tadi, yang semua tadi dari yang hitung short tank tadi, apa upper middle lower, terus interpolasi, itu udah pasti masuk besok. Dan itu kemungkinan besar itu ditanya juga waktu ujian lisan. Siapa? Jadi semangat. Ya harus semangat lah, kita udah diberi kesempatan oleh perusahaan untuk belajar kan gitu kan. Ya memang kondisinya memang begini, pelajaran memang berat-berat kayak gitu kan. Cuma kita usahakan lah, kita lakukan lah yang terbaik gitu kan. Kalau disiplin dokumen pasti udah lulus semua kan, masa salah lagi kan. Oke ya kawan-kawan sekalian ya, saya rasa ini di sana udah Terima kasih Pak. jam 7 ya gitu. Ini perlu refreshing juga malam ini biar besok ujiannya juga santai. Karena besok tuh dari pagi, dari jam 8 sampai siang, sore juga lanjut lagi dengan ini ujian lisan. Jadi jangan sampai jangan sampai sakit, jangan sampai grogi, terus jangan sampai nggak mood. Jadi semua harus stamina-nya harus baik-baik semua. Stamina badan mau stamina ini ya, pikiran gitu ya. Siap Pak. Ya, semangat ya semua ya. Saya rasa itu Pak dari saya sore malam ini. Kawan-kawan di timur sudah gelap. Maaf Pak Taufik. Ya kita. Boleh minta filenya yang latihan tadi Pak? Yang soal latihan tadi? Oh iya, yang barusan. Yang contoh-contoh latihan soal tadi Pak. Oh oke. Nanti coba saya minta imamnya ya. Baik, terima kasih Pak. Drive ada Pak di Google Drive. Udah ada katanya itu. Oke, tadi Pak Imam masih tetap mau dipanggil ya? Iya Pak kalau boleh Pak, mau Bisa nanya Pak. kriteria Kenapa ujian boleh? gitu Pak. Bisa aja. Oke, sementara dari saya itu ya. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih Ken. Dari peserta tadi ada yang mau nanya lagi yang masalah ujian atau apa? Silakan Pak. Kamu pakai ini apa? Suaranya agak bisnis. Hujan. Ya, Bapak. Ada yang bisa dibantu? Pak Imam mohon dibantu Pak yang
kemarin itu kan Bapak hari pertama kita training itu Bapak ada tampilin tuh kriteria ujiannya Pak, yang nilai-nilainya itu Pak. Ujian lisan ya? Ya, yang ujian lisan atau ujian tulisan itu Pak. Oh, ujian tulis ya? Ya kalau boleh dua-duanya Pak. Ya. Saya kirim di grup WhatsApp ya. Oh siap Pak, siap. Makasih Pak. Ya. Pak itu untuk ujian tulisan ya Pak? Yang di foto WA Pak? Ya, ini untuk tulisannya ya Pak, sebentar. Nah, ya jadi di situ terjelas ya Pak, sudah dibagi-bagi apa saja yang harus Bapak siapkan. Dan ini besok juga akan disampaikan Pak untuk apa namanya alokasi ya, jadwal-jadwalnya ya. Itu saran dari kami saja sih Pak. Jadi Bapak bisa kerjakan yang lebih mudah, tapi mohon untuk apa namanya waktunya jangan sampai melewati batas yang sudah diberikan gitu Pak. Maaf Pak Imam, Izin Ya, untuk silakan, Pak. besok itu kita nunggu instruksi dulu atau langsung bisa ngerjakan Pak di Google Class? Iya kita kerjakannya bareng-bareng Pak ya jam 8 nanti. Atau mau mulai lebih awal? Sesuai kesepakatan saja. Kalau mau tambahan waktu itu saya sarankan sih di awal Pak. Kita mulai misalkan jam 7 atau jam setengah 7 kita mulai dari awal supaya kita ada waktunya tetap selesai pun lebih gampang gitu Pak. Jadi waktu di akhir tidak buru-buru Pak. Boleh juga itu Pak, Ya, bisa ada sesuai space. kesepakatan aja. Kalau misalkan besok mau jam dimulai lebih awal boleh. Tinggal di voting aja di grup WhatsApp mau jam berapa nanti. Kalau setuju jam 7 semua ya kita mulai jam 7 lebih aman karena tambahan waktu di awal itu lebih baik dibandingin tambahan waktu di akhir Pak. Nanti Bapak kerepotan nanti ada belum sinyalnya hilang di akhir-akhir itu Pak. Pak, Disepakati tapi di nanti sini aja Pak, biar enak Pak Imam. Oh iya boleh sekarang di sini sepakatinnya boleh. Langsung itu bisa. maaf Pak Imam. Ya. Nah, itu kalau kita ada penambahan waktu di awal berarti batas akhir pengumpulannya tetap 12.20. Batas akhirnya ya tetap Pak sama. Tetap ya Pak ya. Ya tetap karena kalau kita nambah di akhir itu misalkan kita sampai jam 1 atau setengah 2 itu kepotong sama ujian lisan Pak nanti Pak sudah harus di-cut sih. Setuju Pak Imam. Setuju Ya. Pak Imam. Ya. Mulai jam 7 ya Pak. Ya, setuju Pak. Setuju Iya. Pak, lebih pagi Ya. Pak. Bagi ya, baik ya. Setuju Pak. Pak Imam mau nanya lagi Pak. Ya silakan Pak. Nah ini berarti kriteria untuk kelulusannya itu per materi ya, bukan rata-rata per keseluruhan. Nggak dua-duanya Pak. Untuk passing grade keseluruhannya itu berapa? 6. Oh, 6 ya. Ya nilai rata-rata keseluruhan itu 6. Lalu untuk tulisan. tulisan rata-ratanya Oh, 6. iya.
Kalau lisan sudah pasti ya rata-ratanya 6 karena hanya satu Berarti nilai. kalau di statik kita kecil seandainya di angka 50 tuh Pak. Nggak lulus Pak. Kalau statik, Nggak lulus jadi ya? statik dinamik itu minimal 6. Oh minimal 6. Nah, materi Oh, lainnya minimal 5. minimal 5 ya. Tapi dengan syarat bahwa Bapak nilai rata-ratanya harus 6. Jadi misalkan di sampling Bapak 5, tapi di laboratorium analisis Bapak 8. Nah, itu bisa mengcover itu, Pak. Oh, tapi berarti untuk dinamik sama statiknya nggak bisa diganggu-gugat itu. Minimal 6. Iya, minimal 6. Walaupun rata-ratanya tinggi. Ya, walaupun rata-rata Bapak tinggi, tapi dinamik statik ataupun ada yang di bawah angka 5, ya itu udah pasti nggak lulus mengulang di materi tersebut, Pak. Oh, oke. Itu Baik. misalnya rata-rata Makasih, Bapak Pak. 7, ya, rata-ratanya Ya. 7, tapi Oh. di samplingnya 0, ya itu tidak bisa lulus juga, Pak. Oh, oke. Atau di Makasih, Pak Imam. samplingnya 4 juga, ya. Seperti itu ya kurang lebih ya, Pak ya. Jadi Ya, makasih, Pak Imam. statik dynamic minimal 6, yang lainnya minimal 5, tapi rata-ratanya harus 6, kayak gitu Pak kurang lebih ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Maaf Pak, besok untuk ujian lisan itu pakai Zoom atau? Ya, Zoom seperti ini Bapak-Bapak, nanti ada break room Pak. Ada break room, nanti absennya akan saya bagikan di grup WhatsApp. Nanti masuk ke break room itu satu persatu diundang lewat grup ini. Jadi kayak saat ini nih Bapak-Bapak ada di lobby utama nih Pak. Ada di lobby utama, lalu nanti saya akan membuat ruang-ruang tambahan Pak di Zoom meeting ini. Silakan nanti Bapak-Bapak terima undangan yang saya berikan. Kayak gitu aja sih Pak. Nanti muncul di layar Bapak. Oke Pak, berarti tetap standby di Zoom ya Pak? Ya betul, jadi besok siap-siap di Google Classroom dan juga di Zoom, standby dua-duanya ya Pak ya. Jadi segala pertanyaan bentuknya nanti silakan tanyakan di Zoom meeting, untuk soalnya kerjakan di Google Classroom. Sekali lagi Pak Imam, berarti untuk pengujinya itu random ya besok ya? Nanti di besok random Pak. Nanti yang dibagikan, nanti Bapak misalkan masuk ke ruangnya Pak Wiranto ya, nanti ke bagiannya Pak Wiranto gitu, Pak. Mengantri di ruangannya Pak Wiranto. Nggak bisa pilih kelas Pak? Nggak bisa Pak, maaf ya, nggak bisa pilih kelas. Nah, kan ini semua sama, cukup Indo, jadi memang nggak ada tidak ada kepentingan, jadinya adil ini Pak. Permisi Pak Imam. Ya, silakan. Nah, ini saya Saipul Pak dari Papua, Kepulauan Yapen Pak. Tadi sama kemarin itu saya tes nyambung ke WiFi menggunakan laptop kadang agak susah Pak, lambat. Bisa nyambung, tapi untuk ngetik takutnya pada saat ujian tulis, saya ngetiknya jadi lambat Pak. Karena kita ngetik itu patah-patah, loadingnya lambat Pak. Nggak bisa tulis cepat seperti biasa. Tapi kalau nggak nyambung WiFi, lancar Pak ngetik. Tapi pada saat sudah nyambung, ngetiknya itu hurufnya lambat muncul, takutnya lambat dinulis Pak. Apakah ada solusi Pak ya? Solusinya Bapak pindah lokasi Pak, sementara untuk ujian. Cari posisi yang benar-benar bagus Pak. Kalau Bapak bisa cek juga dengan device lain ya, misalkan dengan laptop lain, atau buat bisa pinjam dulu atau apa ya gitu Pak ya, untuk ujian saja besok, atau Bapak pindah dulu lokasinya, karena waktu itu pernah juga ada ujian yang dari kepulauan di tengah-tengah Kalimantan itu, di bawah ada pulau, dia di situ. Pada saat ujian ya dia pindah dulu 1 hari, jadi selesai hari ini nih berangkat, dia menginap di kantor cabangnya di mana, nah di situ dia ujiannya yang terdekat yang memang sinyalnya dan device-nya aman. Alhamdulillah lulus gitu Pak. Di sini WiFi adanya cuma di kantor aja ya Pak. Nah iya Bapak harus ke kantor berarti Pak. Itu yang saya maksud Pak, saya ke kantor nyambung ke WiFi, cuma untuk ngetik takutnya ujian tulis nanti itu jadi terlambat. Soalnya tapi kalau loading jadi lambat semua Pak. Kalau pakai sinyal lain Pak, pakai sinyal handphone gitu, lambat nggak? Kalau pakai handphone bisa Pak, tapi kalau yang seperti yang saya bilang kemarin Pak, kalau kirim gambar yang kemarin itu dia enggak ada kalau lewat HP Pak. Bisanya di maksudnya laptop. hotspot lewat handphone Pak, hotspot lewat handphone. Internet cadangannya lewat handphone. Sama Pak, lambat juga. Saya sudah pakai hotspot dari handphone juga, malah lambat Pak. Sudah coba pakai laptop yang lain Pak? Karena kan itu memang cuma butuh Google Chrome aja ya. Sudah Pak, ini ada 2 laptop saya dan punya teman Pak, sama saja Pak. Wah,
Susah juga itu kalau kayak gitu ya solusinya ya. Tapi untuk Zoom tapi ini lumayan lancar nih Pak. Lumayan lancar suaranya. Nanti pakai ini aja pada saat wawancara nih Pak. Siap Bapak. Ya, untuk wawancara Bapak bisa menggunakan koneksi yang sekarang. Tapi untuk ujian tulis ini Bapak harus akalin juga nih Pak. Karena memang sekarang masih bisa nih Bapak coba itu yang di Google Classroom latihan tarik ketik apa segala macam kan memang dia Bapak ketik satu saja, ketik satu huruf atau koma atau spasi saja dia otomatis simpan gitu Pak. Kalau di Google Dokumen. Pak, boleh Ya, Pak. bertanya Ya. lagi Pak? Ya silakan Pak. Bukankah terlalu awal Pak kalau jam 7 ya? Nah itu tadi dia, saya kan makanya minta. Iya, di sini awal tapi di timur enggak Pak. Timur jam 5 tuh Pak. Iya. Hah? Di sini jam 7, di timur jam 9. Iya. Iya jam 7 waktu Indonesia Jakarta, waktu Jakarta, Pak. Waktu Indonesia Barat ya, Pak. Sepakat Pak kalau jam 7 untuk Jakarta Pak. Iya, jam 7 waktu Indonesia Barat ya, bukan jam 7 waktu timur, tapi waktu Indonesia Barat, Pak. Jadi di bagian timur sudah jam 9 ya. Mulainya. Bagaimana kalau misalnya kita buat jam 7:30 aja Pak? Masalahnya di daerah Kalimantan pagi-pagi sering hujan Pak. Kenapa? Ya terserah Bapak. Saya ngambil suara terbanyak sih Pak di sini Pak. Yang lainnya setujunya jam 7 karena memang nanti di akhir itu sulit Pak. Nanti Bapak akan alami sendiri bahwa di akhir itu kesulitan. Kalau Bapak mau mulainya 7:30 nggak masalah, Bapak mulai aja 7:30. Tapi kita berakhirnya sama Pak di jam 12.20. Sepakat. Gitu ya Pak. Jadi kalau Bapak mau mulai 7:30 tidak masalah. Soalnya sama aja. Tapi bagi yang lain yang butuh waktu tambahan, silakan mulai jam 7. Gitu aja ya Pak. Siap Pak Imam. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Kita siap-siap istirahat, refresh otak kita, jadi nanti besok sudah fresh, bisa dapat hasil yang terbaik gitu Pak, maksimal. Permisi Pak Imam. Ya, silakan Pak. Seandainya pada saat ujian masih ada kendala di setiap lokasi, Pak Imam masih bisa dikontak toh? Ya, saya standby, saya tunggu minimal itu Pak, sampai dengan jam 13 ya, 40 menit setelah ujian berakhir itu masih ada toleransi Pak. Siap Pak Imam, terima kasih infonya Pak Imam. Jadi kita toleransinya agak banyak Pak, 40 menit di awal, lalu 60 menit 60 menit di awal dan 40 menit di akhir. Jadi kurang lebih ada waktu tambahan sekitar 100 menit itu Pak, lumayan banyak sekali itu Pak. Sudah cukup kira-kira? Oke cukup, Ya, sudah cukup dimengerti ya. Ya, jam 7 berarti. Jam 7 waktu Indonesia Barat, jangan sampai salah jam. Nanti jam 7 waktu Papua, waduh. Di sini masih jam 5 subuh Pak. Oke. Ya, waktu Indonesia Barat ya, jam 7 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak-Bapak, karena dirasa sudah cukup, selamat beristirahat. Kita jumpa lagi besok, semoga kita dapat hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Imam. Terima kasih banyak Pak Imam. Makasih banyak Pak Imam. Live ya Pak. Cerita apa lagi?